Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan membahas tentang jurnal dari Mehmet Sueb, Maria Neti Indramayu, Keraf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung, mengambil dari jurnal Dinamika Manajemen. Di sini judulnya yaitu Relasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan Kinerja Keuangan. Nah, penelitian ini tuh tujuannya orang ini meneliti bertujuannya untuk memeriksa dan menganalisis efek dari implementasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 2008. Nah, pada saat ngambil di abstraknya, dia juga membahas bahwa akan meneliti kayak kebijakan sistem manajemen lingkungannya itu sangat berpengaruh dengan pencapaian kinerja keuangan perusahaan yang memiliki ISO 14001 yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, itu abstraknya. Lalu kita masuk ke pendahuluannya. Saya mendapatkan di penelitian ini bahwa hasil pelaksanaan manajemen dalam mengelola perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Kata beliau, terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, itu jadi menjadi suatu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan. Dan prestasi perusahaan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan. Nah, di pendahuluannya juga ditulis bahwa penerapan SML ISO 14001 di dunia itu semakin meningkat. Penyebabnya adalah perkembangan lingkungan yang strategis, perubahan tuntutan, dan perilaku konsumen yang meliputi tren pasar internasional. Itu pendahuluan yang saya dapat dari peneliti ini. Nah, kita masuk ke metode. Nah, ini menurut saya metode ini sangat unik ya, penelitian ini. Jadi, sedikit bercerita tentang metode yang dibahas oleh beliau. Populasi penelitian adalah perusahaan yang listing, penelitiannya ya. Penelitiannya itu perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, yang juga sudah mendapatkan sertifikasi SML ISO 14001 pada tahun 2008 sebanyak 10 perusahaan. Nah, cara pengambilan datanya itu menggunakan kuesioner seperti biasanya dan diberikan kepada penanggung jawab bagian lingkungan di setiap perusahaan untuk mengetahui implementasi SML ISO 14001. Nah, pengujiannya, hipotesisnya itu diuji menggunakan teknik analisis jalur dengan persamaan sebagai berikut yang ditulis di PowerPoint. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan beliau. Penelitian ini tuh menyangkupi banyak hal, tetapi tetap satu jalur gitu yang berhubungan dengan ISO 14001 dengan aktivitas keuangan perusahaan. Nah, salah satu yang saya dapat juga nih di hasil pembahasannya ngambil kutipan juga dari penelitian beliau. Saya bacakan sedikit. Koefisien jalur dari variabel kebijakan lingkungan terhadap perencanaan lingkungan adalah datanya menyatakan bahwa 0,5671 dan berprinsip bahwa datanya bisa dibilang bahwa besarnya bobot pengaruh dari kebijakan lingkungan itu terhadap perencanaan lingkungan adalah sebesar 0,5671 yang dimaksud dengan arah positif. Artinya, perusahaan industri yang telah memperoleh sertifikasi ISO 14001 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang memiliki kebijakan lingkungan yang baik cenderung menghasilkan perencanaan lingkungan yang baik pula. Nah, penerapan dan operasi baru itu akan dapat dilaksanakan apabila diawali dengan penetapan kebijakan lingkungan dan perencanaan lingkungan. Nah, jadi di hasil pembahasan ini dikatakan lagi sekali lagi bahwa sangat berpengaruh nih, sangat berpositif.
dengan sertifikasi ISO 14001 yang terdaftar di Bursa Efek itu pasti mempunyai perencanaan lingkungan yang baik. Ya iyalah, udah masuk 14001, masa dia pembahasan perencanaan lingkungannya tidak dilakukan dengan baik. Nah, pengaruh penerapan dan operasi dengan koefisien X3 itu terhadap kinerja keuangan Y adalah sebesar 0,3663. Nah, berdasarkan nilai yang dapat diketahui, pengaruh secara langsung penerapan dan hipotesis ada pengaruh penerapan atau implementasi penerapan dan operasi secara parsial terhadap kinerja keuangan dan dapat diterima dengan hal itu. Lalu kita masuk. Nah, dengan pengaruh tindakan pemeriksaan dan perbaikan atau Dianicovin X4, terdapat kinerja keuangan dia sebesar 0,1931. Seperti yang pada penelitiannya dia. Berdasarkan nilai ini dapat diketahui pengaruh secara langsung tindakan pemeriksaan dan perbaikan terhadap kinerja keuangan sebesar 3,73%. Dan pengaruhnya secara tidak langsung sebesar 9,07%. Dan secara total pengaruh tindakan pemeriksaan dan perbaikan terhadap kinerja keuangan sebesar 12,80. Jadi ini meneliti di koefisien X4 ini bahwa tentang kinerja keuangannya, terus tindakan pemeriksaannya, terus pengaruhnya sebesar apa dengan adanya ISO 14001. Nah, secara total itu intensitas kinerja keuangannya itu sebesar 12,80 berpengaruhnya. Nah, berarti bisa dinyatakan di penelitian ini bahwa hipotesis ada pengaruhnya penerapan atau implementasi tindakan pemeriksaan dan perbaikan secara parsial terhadap kinerja keuangan dapat diterima. Pengaruh yang diberikan oleh tindakan pemeriksaan dan perbaikan terhadap pencapaian kinerja keuangan yakni 12,80%. Dan menurut saya ini penelitian yang sangat detail sekali ya, sampai dia mencantumkan satu persatu tentang kinerja keuangannya yang berpengaruh kepada efek majunya perusahaan tersebut. Nah, lalu kita masuk kesimpulan dan sudah di akhirnya penelitiannya ini, bahwa penulis menyimpulkan bahwa elemen sistem manajemen lingkungan yang satu dengan yang lainnya itu mempunyai hubungan dan saling mempengaruhi. Elemen yang mempunyai hubungan paling kuat adalah penerapan dan operasi dan pengajian manajemen. Sedangkan elemen yang mempunyai hubungan paling lemah adalah kebijakan lingkungan dan tindakan pemeriksaan dan perbaikan. Nah, dari kesimpulan ini juga si penulis bilang bahwa berarti si sistem manajemen lingkungan ini ISO 14001 itu ada sesuatu hal yang bisa mempengaruhi tentang intensitas keuangannya perusahaan, bahwa kalau perusahaan sudah menerapkan ISO 14001, berarti perusahaan tersebut juga memiliki keuangan yang sangat baik. Keuangan yang dibilang cukup relevan untuk mendirikan suatu perusahaan dan mendirikan ISO dan menerapkan sistem ISO 14001. Nah, kalau kita lihat dari data yang saya ambil juga mengenai penelitian ini, membandingkan bahwa di sini kan ISO 14001 itu adalah kayak standar gitu ya. Kayak standar yang disepakati secara internasional untuk persyaratan sistem manajemen lingkungan. Untuk persyaratan sistem manajemen lingkungan. Standar ini tuh membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah yang lebih efisien, memperoleh keunggulan kompetitif dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan termasuk pelanggan. Nah, itu penerapan ISO 14001 secara material. Lalu juga saya juga melihat data bahwa yang saya dapat kayak sistem manajemen itu harus melihat dari struktur. Ini ISO 14001 tuh harus mengikuti struktur yang pertama cakupan, acuan normatif, ketentuan dan definisi, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi kinerja, dan perbaikan. Oke, yang saya dapat adalah, kalau mengenai penelitiannya dia, saya berpikir bahwa memang benar, namanya perusahaan yang sudah menerapkan ISO 14001 itu harus juga
memiliki keuangan yang bagus. Dan rata-rata seharusnya perusahaan seperti itu. Tetapi bukan berarti yang tidak menerapkan ISO 14001 itu adalah perusahaan yang buruk. Kita harus memiliki data yang relevan juga. Apakah di luar perusahaan yang tidak menerapkan ISO 14001 juga itu tidak memiliki keuangan yang baik? Belum tentu. Bahkan ada yang tidak menerapkan ISO pun dia memiliki suatu perusahaan menurut saya yang baik juga secara data penjualan mungkin ya, bukan secara organisasi. Tetapi pada dasarnya adalah kalau sudah menerapkan ISO 14001, pasti sudah menerapkan organisasi yang baik, dan pasti keuangan di perusahaannya juga pasti lebih bagus. Nah, di sini dari kesimpulan juga kita bisa dapat ya, menerapkan bahwa dengan elemen yang ada ya, ini kan sebenarnya penelitian kan, mempunyai hubungan, elemen yang mempunyai hubungan paling kuat adalah penerapan dan operasi katanya. Jadi penerapan dan operasi dan pengkajian manajemen itu katanya lebih kuat. Sedangkan elemen yang mempunyai hubungan paling lemah adalah kebijakan lingkungan dan tindakan pemeriksaan dan perbaikan. Padahal di ISO 14000 sendiri itu adalah yang paling kuat adalah harusnya kebijakan lingkungannya, karena ISO 14001 itu menerapkan juga kebijakan lingkungan juga pasti yang lebih baik. Kalau misalkan tidak ada kebijakan lingkungan dari setiap perusahaan, ya penerapan ISO 14001 pada perusahaan juga tidak dilakukan dengan baik sebenarnya oleh perusahaan. Jadi hanya katanya menerapkan perusahaan ISO 14001, padahal nyatanya kebijakan lingkungan aja dan tindakan pemeriksaan dan perbaikan itu masih sangat lemah. Jadi hanya pengoperasian saja yang tinggi dan pengkajian manajemennya yang bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari review jurnal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.